Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Kemarin malam kita melihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama, dimana ada seorang gadis dalam acara itu yang sebelumnya bertemu dengan Bang Haji Rhoma Irama, menceritakan kalau sang gadis ini yang rupanya mahasiswa ingin menulis sebuah disertasi yang ada sangkut pautnya dengan Bang Haji Rhoma Irama. Kita sudah tahu semua di dalam podcast ini, kurang lebih Bang Haji menceritakan bagaimana beliau ini sampai sekarang masih membahas masalah nasab Ba'lawi. Tapi sebelumnya Bang Haji Rhoma Irama juga menceritakan kalau dalam beberapa Jumat sebelumnya tidak bisa live atau podcast karena ada kesibukan beliau ke daerah-daerah di mana kemarin ini ada Pilgub dan Pilbub. Jadi beliau keliling di Nusantara ini di sampingnya untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Ada urusan yang tentu ingin diselesaikan beliau tentang ya yang ada hubungannya dengan kampanye ini. Nah, pada malam itu Bang Haji Rhoma Irama kembali menceritakan kepada sang tamu kenapa beliau ini masih membicarakan masalah nasab Ba'lawi. Ya, kurang lebih aku yakin beliau mengatakan bahwa sekarang ini tidak percaya lagi kepada Ba'lawi yang katanya sebagai dzurriyyah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu beliau ceritakan kemana-mana apabila beliau ini turut keliling di seluruh Nusantara. Untuk apa? Untuk memberikan pengertian, pencerahan kepada anak bangsa supaya tahu duduk persoalannya, sehingga di kemudian hari kita ini tidak lagi dibohongi oleh klan Ba'lawi. Kalau cuma masalah nasab Ba'lawi yang ternyata sampai sekarang ini palsu belaka karena para Ba'lawi ini tidak bisa membuktikan, itu ya sebenarnya ya agak-agak ringan sedikit lah kalau cuma masalah itu. Tetapi masalahnya kemudian beberapa kasus yang lain ini menyangkut ya eksistensi negara kita. Negara kita ini Nusantara dianggapnya milik wali-wali Tarim, kemudian Tanah Jawa dianggapnya sebagai pintunya Tarim, dan juga pembelokan sejarah, pengakuan pahlawan-pahlawan nasional yang diaku sebagai klan mereka. Nah, inilah yang membahayakan. Belum lagi kalau pemalsuan-pemalsuan makam atau pembuatan makam baru dan seterusnya. Ini yang memang perlu terus digencarkan supaya anak-anak Nusantara ini semakin paham duduk persoalannya. Jadi bukan hanya perkara nasab doang yang dibahas masalah ini. Jadi dalam podcast ini kita melihat sang tamu yang seorang mahasiswa rupanya ini ya sedikit banyak mendapatkan masukan dari Bang Haji Rhoma Irama. Terus kenapa Bang Haji menjelaskan itu semua dengan detail? Bahkan sampai beliau mengatakan sampai sekarang sudah aku yakin kalau Ba'lawi ini bukanlah cucu atau dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena memang ini harus terus disiarkan ke publik supaya yaitu di kemudian hari bangsa kita ini tidak lagi dibodohi atau ya yang urusannya dari klan Ba'lawi ini supaya untuk memuliakan mereka. Ternyata bahkan dari sisi haplogrup tes DNA saja mereka ini adalah haplogrupnya G
sampai sekarang karena mungkin ya sudah tahu mereka sendiri tidak berani terang-terangan apakah mereka ini sudah tes DNA atau belum. Dalam video berikut ini saudara kita Yusuf Mars ini bertemu dengan Bang Haji Rhoma Irama, kemudian di situ ada sedikit pembicaraan yang intinya ya nasabah Ba'lawi ini mesti terus kita bicarakan, kita siarkan, dan yang belum tahu tentang persoalan ini semoga tahu, dan yang menjadi mukibin akut ya dengan melihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama, kemudian video-video yang lain supaya mendapatkan gambaran, kemudian berpikir cerdas, mengambil kesimpulan sehingga tidak lagi terdoktrin oleh klan Ba'lawi yang mana ya kita tahu sampai sekarang kalau kita teliti-teliti ajaran-ajaran mereka kadang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Isinya itu kalau kayak di Indonesia itu kayak majalah Tempo. Kalau enggak luar biasa, enggak masuk lah beritanya. Betul. Artinya majalah bergengsi yang berbahasa Inggris. Ya. Nah, ini mengangkat Rhoma Irama sebagai superstar Asia Tenggara. Ini bisa dilihat ini sebagian. Oke, iya. Nah, ini tulisnya fenomena superstar with message. Ya. Nah, berarti ini apa dengan kalau lihat laporannya ini berarti tentang pesan-pesan lagu ya. Betul. Iya. Ini sebuah kalau kita lihat majalah itu kan sebagai mukadimah. Nah, sebagai mukadimah. Nah, isinya mengenai sosok Rhoma Irama. Kan itu atur. Ya, tentang sosok Rhoma Irama kayak gitu. Nah, ini menarik karena di tahun itu tahun 85 ya. Iya. Itu Tahun 85 ya. Tahun 85 seperti Belum ada internet itu. belum ada internet, belum ada sosmed. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka meriset? Nah, itu bagaimana mereka merisetnya? Itu juga saya juga sampai sekarang saya juga kadang-kadang suka bertanya itu kan. Tonton segitu kan era keterbukaan belum terjadi kan? Belum ada, paling Masih ada televisi. Oke. TVRI ada dong. Tapi kan Bang Haji tahu sendiri kan di band Iya. selama 11 tahun Iya. oleh sebuah ya kan kita tahu lah rezimnya. Iya. Oke. Nah, berarti kan dia datang mungkin ke Indonesia kan mencari tahu, mungkin menghadiri panggung-panggung Soneta Group gitu kan. Seperti itu mungkin ya. Karena kalau buat saya literasi itu kan masih sangat sulit dicari tahun seperti itu kan. Kalau nggak kita datang langsung. Langsung itu nggak mungkin ya. Nah, Oke, 1985 Bang Haji itu lagi hit-hitnya pemain film, musik dan sebagainya. Ya, itu 85 itu kalau nggak salah itu Satria Bergitar ya. betul. Ini Satria Bergitar ini. Iya, kalau lihat ini kan karena kan kebutuhan dari majalah ya. Iya. Kalau kostum Satria Bergitarnya bukan ini. Nanti kita lihat di belakang. Dia kan dengan pakaian jubah seperti Berarti pemotretan di studio nih. Kenapa? Di studio. Ini pemotretan studio. Wah, berarti aktingnya dahsyat ini Bang Haji ini. Ini sesi foto. Iya. Sesi foto ya. Untuk Asia Week. Iya. Gitu. Ya, baik. Itulah salah satu fenomena dari Bang Haji. 80, 70, 80, 85 itu dahsyat itu film-filmnya dan musik-musiknya. Prime time-nya. Itu waktu kejayaan emas ya. Golden Age-nya. Golden Age-nya. Nah, ini adalah majalah internasional atau Asian Week. Asia Week ini dahsyat menjadi incaran atau kupasan dari majalah internasional di sini. Mestinya yang masuk di sini bukan orang sembarang, orang yang superstar itu hanya orang superstar yang bisa masuk di majalah ini. Baik, Kang Bima, ini kan banyak ini penghargaan ini. Wow, dahsyat ini. Kayaknya ini tidak semua ada di sini. Tidak semua. Coba. Ini yang ini aja. Nah, yang kalau fenomenal. yang fenomenal yang ini. Ya. Ini kenapa saya bilang fenomenal? Ini adalah trofi Pak Haji tahun 1972
sebagai pemenang penyanyi Asia Tenggara. Oh, Penyanyi pop. penyanyi pop. Ada 1972. 72. Nah, ada Saya baru lahir. nah, sebagai penyanyi pop dan yang menarik, Ya. beliau menggantikan wakil Indonesia Bruri Peso 5. Wih. Menggantikan Bruri Guru Peso 5. Cinema. Kenapa? Waktu itu. Saya kurang tahu sejarahnya seperti apa, tiba-tiba Pak Haji diminta dan beliau kebetulan Juara. pada saat itu sudah terbentuk Soneta Group karena kan Soneta tahun 70. Iya, Soneta tahun 70, alirannya dangdut, Nah, kemudian ini tahun 72. pop. Di Asia. Tapi memang sebelumnya Pak Haji kan sudah mengeluarkan dan punya grup band juga kan. Iya, brand. Di tahun-tahun ya, grup band di tahun-tahun 68 69 lah kalau nggak salah. Nah, kemudian yang lain yang fenomenal lagi apa nih? Nah, mana yang dari Hampir semua fenomenal ini. Iya, Pak Bisa. iya. Ada yang dari Singapura, dari mana saya lupa Nah, piala. ini dari mana nih? Ini yang ini. Kalau ini Festival Film Indonesia. Itu ketika mendapatkan penghargaan apa itu? Menggapai matahari? Enggak. Saya kurang tahu. Ini ya, yang ini Emmy Music Award sebagai musisi legendaris. Tuh, kalau Emmy mah banyak tuh, ada berapa tuh? Banyak semua. Ah, ini kalau nggak salah yang dari Singapura nih. Oh, dari Singapura. Oh, iya, logonya. Ah, Universal. dari Singapura tuh. Iya. Ya artinya macam-macam lah. Ini juga kalau nggak salah juga dari luar juga nih, yang Batang gitu. Iya. Kalau luar gitu simpel-simpel gitu. Baik, pemirsa pada Suat TV, ini adalah bagian kecil dari prestasi Bang Haji Rhoma Irama di kancah musik, kemudian juga di perfilman nasional. Kang Bima, Anda kan day to day nih bersama Bang Haji. Enggak juga kalau terkait dengan pekerjaan gitu. Tapi ya Sering, kan? seminggu tuh pasti ada waktu kita untuk Ikut Bang Haji itu sejak tahun kapan? enggak, kalau saya kan kebetulan pas di era digital aja. Wah, ada digital masuk. Karena memang sebesar tokoh Rhoma Irama harus masuk di platform digital gitu kan. Anda masuk di sini? Ya, Oke. di Rhoma Official tuh 2018 akhir kalau nggak salah. Ya, masuk di situ. Berarti Iya. terlibat di situ. Memang kita bangun di tahun 2018. Nah, itu visioninya itu apa itu? Membangun Bang Haji masuk ke era digital. Karena kan kaset CD kan udah nggak ada lagi kan. Nah, untuk sementara Bang Haji kan masih produktif berkarya kan. Oke. Diperlukan sebuah platform yang memang untuk menyalurkan karya-karya tersebut. Iya. Nah, makanya dibuatlah Rhoma Official oleh Pak Haji untuk, karena kan sampai sekarang kan masih ngerilis single apa semua, iya. Kan sampai sekarang kan masih ngerilis single apa semua, iya. Exposure-nya tuh supaya lebih dapat ke masyarakat gitu. Masuk di situ. Iya. Bang Haji dasar. Usia Bang Haji sekarang 78. Sama dengan saya. Tapi masih produktif ya. Masih produktif. Masih manggung ke sana kemari. Inilah hebatnya dan berkahnya Bang Haji dari usia ketika Golden Age-nya tahun 70, 80, 85 sampai 90-an banyak manggung, banyak merilis album dan banyak merilis film. Di era digital pun bikin podcast. Itu. Bikin podcast ini. Itu kan artinya kan ya. Ya, di era digital bikin podcast ini. Ini pemikirannya kenapa ini? Kok bisa masuk podcast itu? Beliau ingin berbuat lebih banyak ke masyarakat gitu kan. Iya. Banyak hal-hal yang bisa disampaikan dari podcast gitu. Iya. Karena era digital ini kan orang semuanya pasti gadget kan, handphone kan. Iya. Bisa menikmati itu di rumah, di kantor, di perjalanan. Iya. Diisi dengan hal-hal yang positif kan bagus gitu kan. Iya. Jadi orang udah nggak lagi anytime anywhere gitu kan. Orang bisa lihat kapan mau lihat podcast Bang Haji tuh, tinggal klik aja di YouTube gitu kan. Iya. Dan yang menariknya ini, Bang Haji adalah sosok seniman film, kemudian juga pendakwah. Ini yang masih dapat ganjalan dari saya.
masih menjadi ganjalan di saya. Kenapa Bang Haji podcastnya membahas masalah nasabah ahli ini? Mungkin bagian dari jihad kali ya, itu yang hak harus disampaikan gitu kali ya. Mungkin itu, tapi Mas Yusuf bisa lihat alasan Pak Haji dibisikan Roma gitu kan. Kan pernah dibahas juga soal itu. Iya. Terpanggil lah. Terpanggil. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Haji kenapa itu ya. Bahas nasab. Ya, pemirsa, kali ini pun saya menemani salah satu nanti kawan. Lihat studio latihan, studio rekaman nanti bisa. Mas Yusuf biar teman-teman pada suka bisa lihat di tempat latihan soneta, ini tempat rekamannya. Nanti kita lihat seperti itu. Ya, ini baru di lobi, nanti kita masuk ke dalam. Belakang itu ya. Kita belakang.